Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fanur Hakim, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan memaparkan hasil kunjungan kelompok kami ke WTP PAM Surakarta 3 Windu Haji Kabupaten Kuningan. Next. Kami berjumlah 7 orang. Ada Handitia Kastiana sebagai host, Hilda Fajrin, Iim Alip, Kania Rosa, Kiki Novia, dan Mira Nur Ajijah. PDAM Kuningan atau Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kuningan merupakan unit usaha milik daerah yang bergerak di bidang distribusi air bersih bagi masyarakat. Nama perusahaannya adalah PDAM Tirta Kamuning Kabupaten Kuningan yang memiliki 8 kantor cabang, 2 unit, dan 2 kantor pos pelayanan. Saham untuk PDAM ini 100% dipegang oleh pemerintah daerah Kabupaten Kuningan. Sumber air baku yang digunakan PDAM Kuningan yaitu bersumber dari air permukaan Sungai Cisanggarung. Dan karakteristik air baku atau kualitas inlet. Ada parameter kimia dan parameter fisikanya. Di sini ada 3 jenis air. Air pertama itu pH-nya 8,20 dengan suhu 29,9 derajat Celcius, kekeruhannya 21,74 NTU. Air kedua itu 7,95, suhunya 29,9 derajat Celcius, dengan kekeruhan 21,71 NTU. Air ketiga 7,84, suhunya 30 derajat Celcius, dan kekeruhannya 28,91 NTU. Lalu ada karakteristik air bersih hasil pengolahannya atau kualitas outletnya. Di sini ada parameter fisik yang diukur yaitu kekeruhannya. Air ke-1 itu 6,04 NTU, air kedua itu 3,14 NTU, dan air ketiga itu 3,26 NTU. Metode pengolahan air yang digunakannya yaitu ada 7. Yang pertama itu proses intake. Proses intake ini adalah tempat pengambilan air baku yang berasal dari Sungai Cisanggarung. Kedua, proses koagulasi, yaitu pemberian koagulan. Koagulannya di sini menggunakan PAC. Yang ketiga itu proses flokulasi, yaitu proses pemberian flokulan. Yang keempat, proses sedimentasi, yaitu proses pengendapan flok-flok di dalam bak sedimentasi yang dilengkapi dengan tub steller atau sarang tawon. Yang kelima, proses filtrasi, yaitu penyaringan flok-flok yang belum dapat terendapkan. Yang keenam itu proses klorinarisasi, yaitu proses pembubuhan desinfeksi. Di sini menggunakan favorit. Yang ketujuh, pendistribusian, yaitu pembagian air bersih melalui pipa-pipa ke pelanggan. Di sini dasar pemilihan metode yang digunakan yaitu karena air yang digunakan adalah air baku yang berasal dari air permukaan yaitu sungai, yang parameternya adalah yang pertama ada pH dan penambahan PAC dalam proses koagulasi. Yang kedua itu kekeruhan yang memerlukan proses atau metode pengolahan dengan cara koagulasi, flokulasi, pengendapan, dan filtrasi sehingga air menjadi jernih.
Di sini ada proses pengolahan air minum di PDAM Tirta dan pengendapan. Di sini air akan disaring dan diendapkan dengan tujuan memisahkan air baku dari kotoran yang menyertai seperti dedaunan, pasir, lumpur, batuan kecil, hingga sampah. Yang kedua, proses koagulasi. Proses koagulasi merupakan proses tahap pencampuran bahan kimia PaC atau polyaluminium klorid yang terbentuk serbuk yang berfungsi untuk menjernihkan air. Yang ketiga, flokulasi. Setelah air baku dan koagulan PaC dicampur, flokulasi dilakukan dengan cara air tersebut melewati 6 bak flokulasi yang berbentuk prisma. Yang keempat, itu proses sedimentasi. Pada proses ini, air harus didiamkan lagi selama kurang lebih 15 menit pada 2 unit bak sedimentasi hingga gumpalan kotor dalam air sudah mengendap di dasar wadah. Proses yang kelima itu filtrasi. Di PDAM Tirta Kamuning, Kabupaten Kuningan menggunakan filtrasi yang bak tertutup. Proses keenam itu reservoir. Pada tahap ini, air dicampur kaporit, yaitu sebanyak 1 kali 15 kg per bulan. Kaporit berfungsi untuk menjernihkan air. Kaporit juga berfungsi sebagai desinfektan dan membunuh kuman atau bakteri. Next. Proses terakhir yaitu pendistribusian, yaitu air disalurkan melalui pipa-pipa ke rumah warga. Pendistribusian ini dilakukan sebanyak 35 liter per detik. Mungkin itu yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.